Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Aprilia Hoirunisa, Elza Konita Gifari, Najmi Aziza Ulayah, dan Umi Rosyida Azahra. Kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Penjelasan RPP dan Silabus. Pengertian silabus. Silabus adalah rancangan pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang di dalamnya mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Jadi, silabus itu merupakan acuan pendidik untuk peserta didik dalam memberikan bahan-bahan pembelajaran. Lalu, landasan pengembangan silabus. Pengembangan silabus telah termaktub dalam Peraturan Pemerintah. Yang pertama, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 17 Ayat 2. Yang pada intinya berbunyi, Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Untuk pengembangan, pemantauan, dan pelaporan pencapaian standar nasional pendidikan, dibentuklah Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP yang bersifat mandiri dan profesional dan berkedudukan di Ibu Kota Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah melakukan akreditasi sebagai bentuk akuntabilitas setiap jenjang pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan atau satuan pendidikan yang dilakukan secara objektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu pada standar nasional pendidikan. Lalu, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 20, yang pada intinya berbunyi, pada hakikatnya pendidikan dalam konteks pembangunan nasional mempunyai fungsi, yang pertama, pemersatu bangsa, yang kedua, penyamaan kesempatan, dan yang ketiga, pengembangan potensi diri. Pendidikan diharapkan dapat memperkuat keutuhan bangsa dalam negara kesatuan Republik Indonesia, memberi kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan memungkinkan setiap warga negara mendapatkan pendidikan yang layak. Prinsip-prinsip pengembangan silabus ada 8. Yang pertama, prinsip ilmiah. Muatan dalam silabus haruslah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Yang kedua, relevan. Cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian silabus dalam pematerian haruslah relevan. Yang ketiga, sistematis. Komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Yang keempat, konsisten. Adanya hubungan yang konsisten antara kompetensi dasar, indikator, materi pembelajaran, dan lain sebagainya yang tercakup dalam silabus. Yang kelima, memadai. Semua indikator cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Yang keenam, aktual dan kontekstual. Dalam silabus haruslah benar berdasarkan konteks-konteksnya. Yang ketujuh, fleksibel. Komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional. Yang kedelapan, menyeluruh. Adanya hubungan yang konsisten antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok pembelajaran, dan lain sebagainya. Saya akan menjelaskan komponen-komponen pengembangan silabus. Yang pertama, identitas mata pelajaran. Yang kedua, identitas sekolah yang memuat nama satuan pendidikan dan kelas. Yang ketiga, kompetensi inti atau yang disebut juga dengan KI, merupakan gambaran mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari oleh peserta didik untuk jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Yang keempat, kompetensi dasar atau yang disebut juga dengan KD, merupakan kemampuan spesifik yang mencangkup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terkait muatan atau mata pelajaran. Yang kelima, indikator pencapaian. Kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur atau diamati untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran.
Yang keenam, materi pokok, memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Yang ketujuh, pembelajaran. Pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Yang kedelapan, penilaian merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Yang kesembilan, alokasi waktu. Sesuai dengan jumlah jam pelajaran dalam struktur kurikulum untuk 1 semester atau 1 tahun. Yang kesepuluh, sumber belajar. Dapat berupa buku, media, dan elektronik sekitar lingkungan atau sumber belajar lain yang relevan. Langkah-langkah pengembangan silabus ada 7. Yang pertama, mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar. Diambil dari standar isi yang biasanya sudah baku, kecuali yang belum ada dan dapat disusun sendiri oleh penyusun atau pengembang silabus. Yang kedua, mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran yang menunjang pencapaian kompetensi dasar dengan mempertimbangkan potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah, tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik, serta lain-lain. Yang ketiga, mengembangkan kegiatan. Pembelajaran kegiatan. Pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antara peserta didik dengan pendidik, lingkungan, dan sumber belajar lainnya dalam rangka pencapaian kompetensi dasar. Yang keempat, merumuskan indikator. Pencapaian kompetensi indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencangkup sikap, pengetahuan, dan keterampilan, dan indikator digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian. Yang kelima, penentuan jenis penilaian. Penilaian pencapaian kompetensi dasar peserta didik dilakukan berdasarkan indikator. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dan non-tes dalam bentuk tertulis maupun lisan, dan sistem penilaian harus disesuaikan dengan pengalaman belajar yang ditempuh dalam proses. Yang keenam, menentukan alokasi waktu. Menentukan alokasi waktu yang dicantumkan dalam silabus merupakan perkiraan waktu peserta untuk menguasai kompetensi dasar yang dibutuhkan oleh peserta didik yang beragam. Yang ketujuh, menentukan sumber belajar. Baik, selanjutnya yaitu pengertian RPP. RPP atau singkatan dari Rencana Pelaksana Pembelajaran adalah rencana yang menggambarkan prosedur atau pengorganisasian pembelajaran yang untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Lingkup rencana pembelajaran paling luas mencakup satu kompetensi dasar yang terdiri dari satu indikator atau beberapa indikator lainnya untuk satu kali pertemuan atau lebih. RPP merupakan persiapan yang harus dilakukan guru sebelum mengajar. Persiapan di sini dapat diartikan persiapan tulis maupun persiapan mental. Situasi emosional yang ingin dibangun, lingkungan belajar yang produktif, termasuk meyakinkan pembelajar untuk mau terlibat secara penuh. RPP dan silabus memiliki perbedaan meskipun dalam hal tertentu sama. Silabus memuat hal-hal yang diperlukan siswa secara utuh atau ada kalanya beberapa kompetensi yang sejalan disatukan sehingga tidak tahu pasti berapa pertemuan yang akan dilakukan. Sedangkan RPP adalah penggalan-penggalan kegiatan yang perlu dilakukan guru dalam setiap pertemuan. Selanjutnya yaitu tujuan dan fungsi RPP. Yang pertama, mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Yang kedua, dengan menyusun rencana pembelajaran secara profesional, sistematis, dan berdayaguna, maka guru akan mampu mengamati, menganalisis, melihat, dan memprediksi
program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Sementara itu, fungsi rencana pembelajaran adalah sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran agar lebih terarah dan berjalan secara efektif dan efisien. Dengan kata lain, rencana pelaksanaan pembelajaran ini sebagai skenario proses pembelajaran. Oleh karena itu, rencana pelaksanaan pembelajaran hendaknya bersifat fleksibel dan memberi kemungkinan bagi guru untuk menyesuaikan dengan respon siswa dalam proses pembelajaran yang sesungguhnya. Selanjutnya yaitu unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama yaitu mengacu pada kompetensi dan kemampuan dasar yang harus diakui siswa, serta materi dan submateri pembelajaran, pengalaman belajar yang telah dikembangkan di dalam silabus. Yang kedua, menggunakan berbagai pendekatan yang sesuai dengan materi yang memberikan kecakapan hidup atau yang sesuai dengan keadaan sehari-hari. Yang ketiga, menggunakan metode atau media yang sesuai, yang mendekatkan siswa dengan pengalaman langsung. Yang keempat, penilaian dengan sistem pengujian menyeluruh dan berkelanjutan, didasarkan pada sistem pengujian yang dikembangkan selaras dengan perkembangan silabus. Selanjutnya yaitu dalam pembuatan RPP yang disederhanakan komponen inti yang harus atau wajib tertera, yaitu tujuan pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran, dan komponen yang lainnya itu bersifat pelengkap dengan menerapkan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada peserta didik dalam pembuatan RPP yang disederhanakan. Berikut yaitu komponen-komponen RPP. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ditulis dengan merujuk pada kurikulum dan kebutuhan belajar peserta didik. Kegiatan belajar dan asesmen dalam RPP ditulis secara efisien. Yang kedua, langkah-langkah pembelajaran. Yang ketiga, penilaian pembelajaran. Dalam penyusunan RPP, hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Perbedaan individual siswa antara lain kemampuan awal, tingkat intelektual, bakat, potensi, minat, motivasi belajar, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan lingkungan siswa. 2. Partisipasi aktif siswa berpusat pada siswa untuk mendorong semangat belajar, motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, inovasi, dan kemandirian. 3. Pengembangan budaya membaca dan menulis yang dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman membaca, dan berekspresi dalam berbagai bentuk lisan. 4. Pemberian umpan balik dan tindak lanjut RPP, memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedi. 5. Penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan antara KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber belajar dalam suatu keutuhan pengalaman belajar. 6. Mengakomodasi pembelajaran tematik terpadu, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keberagaman budaya. 7. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara integrasi, sistematis, dan efektif, sesuai dengan situasi. Langkah-langkah menyusun RPP. 1. Mengkaji silabus meliputi KI dan KD. Materi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, dan alokasi waktu sumber belajar. 2. Merumuskan indikator pencapaian KD. 3. Mengembangkan materi pembelajaran. Materi pembelajaran dapat berasal dari buku teks pelajaran dan buku panduan guru. Sumber belajar lain berupa muatan lokal, materi kekinian, konteks pembelajaran dari lingkungan sekitar yang dikelompokkan menjadi materi untuk pembelajaran reguler, pengayaan, dan remedial. 4. Menjabarkan kegiatan pembelajaran yang ada pada silabus pada bentuk yang lebih operasional berupa pendekatan saintifik disesuaikan dengan kondisi siswa dan satuan guru termasuk penggunaan media, alat, bahan, dan sumber belajar. 5. Menentukan alokasi waktu untuk setiap pertemuan berdasarkan alokasi waktu pada silabus. Selanjutnya dibagi ke dalam kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup.
6. Mengembangkan penilaian pembelajaran dengan cara menentukan lingkup, teknik, dan instrumen penilaian, serta membuat pedoman penskoran. 7. Menentukan strategi pembelajaran remedial segera setelah dilakukan penilaian. 8. Menentukan media, alat, bahan, dan sumber belajar disesuaikan dengan yang telah ditetapkan dalam langkah penjabaran proses pembelajaran. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.